tengah dinamika dunia fana ini, arus informasi berkembang dengan begitu pesat. Kehadiran media sosial semakin mempercepat penyebaran gaya hidup, di mana apa yang dia pakai, apa yang dia beli, apa yang dia sebarkan dalam media sosial dapat mempengaruhi orang lain. Fenomena ini sering mendorong pola hidup konsumtif, yang pada akhirnya membentuk cara pandang seseorang terhadap dunia ke arah hedonisme. Kenapa kamu selalu bilang YOLO, Grace? Aku merasa hidup ini lebih baik dari sekedar menikmati semuanya secara berlebihan. David, hidup itu cuma bisa terjadi sekali. Kalau kamu nggak rasain, kapan lagi? David, lihat, lucu kan barangnya? Iya, tuh lucu barangnya. Guys, ke kafe yuk. Ayo. Aku juga butuh banget sabun ini. Lucu banget. Oh my god. Aku nggak butuh, soalnya masih ada di rumah. Terkadang, apa yang terlihat kecil dapat menanamkan keraguan besar. Ketika seseorang merasa tertinggal, ia mulai bertanya, apakah aku cukup? David yang dulu sederhana kini tenggelam dalam perburuan kebahagiaan yang tak berujung. Hedonisme adalah lensa yang mengubah dunia, tetapi seringkali mengaburkan kenyataan.
Apakah kamu sudah benar-benar menemukan kebahagiaan kamu dengan semua yang kamu belanjakan? Atau kamu hanya ingin terlihat baik di mata orang dengan semua yang kamu perbelanjakan itu? Semua ini harusnya telah membuatku bahagia. Tapi kenapa aku merasa seperti ini ya? Apa ini benar-benar aku? David, seperti banyak orang lainnya, terperangkap dalam siklus tanpa akhir. Hedonisme dan konsumerisme menciptakan ilusi kebahagiaan, tetapi pada akhirnya hanya menawarkan kekosongan. Siklus ini bukan tentang memenuhi kebutuhan, melainkan menciptakan kebutuhan baru. Zaman dahulu dan zaman sekarang, dalam sejarah panjang peradaban, konsumerisme dan hedonisme telah menjadi dua arus besar yang mencerminkan dinamika hubungan manusia dengan dunia material dan eksistensialnya. Di masa lalu, konsumerisme bersifat elit, terbatas pada lapisan atas masyarakat yang mampu mengakses barang-barang mewah sebagai simbol status. Hedonisme di sisi lain merupakan bentuk pencarian kesenangan yang sering dikaitkan dengan estetika dan spiritualis, seperti yang terlihat dalam tradisi Yunani kuno yang menekankan harmoni antara tubuh dan jiwa. Namun kini, di era teknologi dan globalisasi, konsumerisme menjelma menjadi mekanisme massa. Barang-barang bukan lagi alat, melainkan penanda identitas. Hedonisme modern pun merosot menjadi pengajaran kenikmatan instan, dipacu oleh media sosial yang memvalidasi kebahagiaan melalui pameran konsumsi. Dunia yang dulunya terbatas pada tanda kutip kebutuhan, kini telah berubah menjadi realitas di mana keinginan mendikte arah hidup manusia. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan apa itu konsumerisme. Nah, konsumerisme itu kayak pola hidup yang mengutamakan konsumsi barang atau jasa secara berlebihan, kayak seringkali melampaui kebutuhan dasar. Nah, fenomena ini kayak biasanya didorong oleh dorongan untuk memenuhi keinginan, meningkatkan status sosial atau mendapatkan kepuasan emosional melalui kepemilikan barang atau jasa. Nah, konsumerisme ini juga dapat merujuk pada sistem ekonomi dan budaya yang mendorong konsumsi sebagai motor utama pertumbuhan dan kesejahteraannya gitu. Konsumerisme dan hedonisme adalah suatu wawasan dunia. Wawasan dunia itu adalah cara pandang atau perspektif seseorang terhadap dunia, kehidupan, realitas secara keseluruhan. Ini mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang membentuk pemahaman individu atau kelompok tentang apa yang mereka anggap baik, benar, dan penting dalam hidup. Konsumerisme dan hedonisme merupakan dua pandangan yang membentuk cara seseorang melihat realitas dan moralitas, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi keputusan dan tindakan mereka. Kedua paham ini saling terkait erat. Seseorang yang menganut paham konsumerisme misalnya cenderung percaya bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui kepemilikan barang dan konsumsi. Begitu pula dengan mereka yang menganut hedonisme yang mengutamakan pencarian kenikmatan pribadi seringkali terjebak dalam perilaku konsumtif sebagai cara untuk memenuhi keinginan mereka. Dengan kata lain, konsumerisme dan hedonisme saling mempengaruhi dan membentuk pola pikir serta tindakan seseorang. Konsumerisme dan hedonisme sangat relevan di dunia sekarang. Konsumerisme yang mengutamakan membeli barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan semakin populer berkat iklan, media sosial, dan kemudahan belanja online. Sedangkan hedonisme yang fokus pada mencari kesenangan atau kebahagiaan pribadi seringkali terlihat dalam gaya hidup yang mengejar kenikmatan instan seperti hiburan, makanan enak, atau barang-barang mewah. Kedua hal ini saling berkaitan karena konsumerisme dan jadi cara orang mengejar kesenangan hedonistik di zaman sekarang. Keduanya mendorong orang-orang untuk mencari kebahagiaan lewat konsumsi yang bisa bikin kita terjebak dalam budaya materialistik dan lebih mementingkan pemenuhan keinginan sesaat tanpa memikirkan dampaknya di masa depan. Kacamata adalah tentang cara manusia memahami realitas, sebuah alat yang membentuk perspektif kita terhadap dunia.
Dalam konsep ini, filosofi kacamata berbicara tentang bagaimana konsumerisme dan hedonisme bertindak sebagai lensa yang mempengaruhi pandangan manusia. Konsumerisme menawarkan kacamata yang membingkai dunia sebagai pasar, di mana nilai ditentukan oleh kepemilikan. Hedonisme di sisi lain meminjamkan lensa yang mengagungkan kebahagiaan instan, melupakan kedalaman makna yang sejati. Keduanya adalah kacamata yang membatasi pandangan, mengarahkan kita untuk melihat dunia hanya melalui apa yang bisa kita miliki dan rasakan. Mungkin tantangan terbesar manusia modern adalah memiliki keberanian untuk melepas kacamata ini, untuk kembali pada cara pandangan yang mengutamakan nilai-nilai non-material yang abadi. Dalam dunia modern, konsumerisme dan hedonisme bukan hanya sekedar perilaku pribadi atau pilihan pribadi, tetapi juga mencerminkan sebuah pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan realitas material, yaitu yang dapat dilihat, dirasakan, dan diukur, yang terdiri dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Manusia yang terus mencari makna seringkali menemukan bahwa kenikmatan tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan terdalam mereka, yang akhirnya menimbulkan kelelahan batin dan ketidakpuasan. Kedua konsep ini, meskipun bertujuan membawa kebahagiaan, justru menjebak individu dalam siklus ketergantungan dan kepuasan yang sementara. Kebahagiaan yang dicapai melalui pencarian kenikmatan diri seperti dalam I seek pleasure, therefore I help others, hanya menghasilkan sebuah kepuasan yang dangkal. Sebaliknya, kebahagiaan yang datang dari tindakan altruistik yaitu I help others, therefore I attain pleasure, lebih mendalam dan berkelanjutan. Pandangan ini selaras dengan ajaran Epicurus yang menekankan bahwa ketenangan bebas dari rasa sakit dan ketakutan jauh lebih berharga daripada mengejar kenikmatan sementara. Pada akhirnya, konsumerisme dan hedonisme dalam dunia modern lebih dari sekedar gaya hidup. Keduanya mencerminkan usaha manusia mencari kebahagiaan dalam dunia material yang sementara, yang seringkali menunjukkan atau berujung pada kelelahan batin dan pencarian yang tak pernah membawa ketenangan sejati. Bukti konsumerisme dan hedonisme di zaman kontemporer itu yang pertama pertumbuhan industri hiburan dan gaya hidup. Kayak kehadiran media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi platform utama untuk memamerkan gaya hidup mewah gitu. Nah, influencer sering mempromosikan produk atau pengalaman sebagai simbol status atau kebahagiaan gitu. Terus yang kedua itu kayak kecenderungan membeli barang mewah gitu loh. Kayak data menunjukkan peningkatan penjualan barang mewah seperti pakaian bermerek, kendaraan mewah, dan gadget terbaru tuh. Kayak fenomena ini seringkali tidak terkait kebutuhan tetapi lebih ke citra diri dan status sosial gitu loh. Nah, yang ketiga itu kayak budaya belanja online. E-commerce gitu kayak berkembang pesat dengan platform seperti Amazon, Shopee, dan Lazada yang menawarkan kemudahan akses untuk membeli hampir segala sesuatu gitu loh. Nah, yang terakhir itu kayak peningkatan fokus pada pengalaman hedonis gitu loh. Kayak fenomena seperti budaya travel for the gram menunjukkan pencarian pengalaman liburan yang berprioritas pada kesenangan dan eksklusivitas gitu loh. Kayak seringkali untuk mendapatkan validitas sosial gitu. Dari cerita David kali ini, kita mendapatkan bahwa hedonisme dan konsumerisme itu tumbuhnya dari diri sendiri yang harus bisa kita kontrol atau tidak. Karena dengan kita bisa mengontrolnya, kita akan tidak termudah terpengaruh oleh mereka yang melakukan kegiatan tersebut. Dengan lingkungan kita yang begitu akan membawa kita kepada lingkungan yang sama seperti mereka, yaitu hedonisme dan konsumerisme. Menurut pribadi, dari kasus David ini, kita harus lebih banyak memilih mana yang penting dan tidak penting untuk pribadi kita sendiri. Karena dengan kita melakukan hedonisme bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain, sama seperti konsumerisme.